Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Bekti Nurhandayani, mahasiswa PGSD dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir semester saya terkait pembelajaran pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Tugas UAS pemahaman peserta didik ialah di dalam RPP harus memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen serta pengukurannya. Selanjutnya, identitas RPP saya yaitu pada kelas 2 semester 1 yaitu tentang tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran kelima, muatan pembelajaran tematik ada bahasa Indonesia dan PPKN. Alokasi waktunya yaitu ada 3 jam dikali 35 menit. Teori belajar yang ada pada RPP yang saya buat yaitu teori belajar behavioristik, di mana implementasi teori ini pada pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas ialah pembiasaan-pembiasaan baik seperti salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional, serta adanya persepsi dan motivasi dari guru. Nah, di sini di RPP sudah ada pada pendahuluan. Selanjutnya ada teori belajar kognitif, di mana guru mengaitkan materi pelajaran dengan benda-benda di sekitar kelas dan benda konkret. Nah, di sini juga ada pada kegiatan inti, yaitu peserta didik diperlihatkan contoh nyata sampah organik dan anorganik yang dibawa oleh guru. Berikutnya ada teori belajar konstruktivisme, di mana pembelajaran berbasis tugas, yaitu peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah dibuatkan oleh guru. Nah, di sini juga ada pada kegiatan inti tentang LKPD 1 dan LKPD 2. Teori belajar berikutnya yaitu teori belajar humanistik, di mana cara memanusiakan manusia, yaitu contohnya guru mengapresiasi peserta didik yang sudah berhasil maju dan memberi motivasi kepada peserta didik yang belum maju. Nah, di sini ada pada kegiatan inti, yaitu guru dan peserta didik memberikan apresiasi pada peserta didik yang dengan cara memberikan tepuk tangan. Selanjutnya ada teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial pada RPP saya ialah teori ekologi Brunner, di mana adanya interrelasi antar manusia dengan lingkungannya, terkhusus pada peserta didik ini di sekolah, yaitu mesosistem, di mana terdapat hubungan peserta didik dengan sekolahnya. Nah, yang ketiga adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya memetakan terkait gaya belajar. Gaya belajar ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di sini di proses pembelajarannya untuk peserta didik dengan visual, yaitu dengan melihat gambar PPT, benda real, dan video seperti itu. Kemudian auditori, yaitu peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Sedangkan kinestetik, peserta didik yaitu mencoba mempraktikkan ke depan dengan memberi contoh. Nah, di sini ada diferensiasi berdasarkan perbedaan konten, di mana terdapat gaya belajar visual dan auditori. Peserta didik tadi melihat konten yang sudah dibuat guru, yaitu melihat layar PPT dari proyeksi dan mendengarkan penjelasan dari guru peserta didiknya. Nah, diferensiasi berdasarkan perbedaan konten untuk kinestetik, visual, dan auditori ini juga ada pada peserta didik membuat laporan sederhana atau kalimat mengenai cara menjaga kebersihan taman. Nah, untuk produknya, diferensiasi ini pada pembelajaran bahasa Indonesia, untuk visual, peserta didik menggambar, auditori menuliskan laporan sederhana, dan kinestetik praktik menjaga cara menjaga kesehatan di lingkungan kelas. Sedangkan untuk PPKN, peserta didik visual dan kinestetik ini menggambar contoh kegiatan yang dilakukan bersama-sama, dan sedangkan auditori menuliskan kegiatan yang pernah dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini adalah lembar kerja untuk peserta didik visual, di mana peserta didik ini menggambarkan alat yang dibutuhkan dalam menjaga kesehatan lingkungan. Sedangkan untuk
LKPD yang kedua, peserta didik tetap menggambar tetapi diberi pilihan di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada LKPD untuk peserta didik kinestetik, yaitu peserta didik menggambar contoh kegiatan hidup bersama. Nah, di sini diberikan pilihan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sedangkan untuk peserta didik yang auditori, peserta didik ini setelah mendengarkan penjelasan dari guru, ia membuat laporan sederhana. Boleh membuat kalimat atau membuat laporan. Nah, sedangkan yang LKPD atau kegiatan yang kedua, untuk peserta didik auditori, bersama dengan kelompok membuat contoh kegiatan hidup bersama. Kemudian diberikan pilihan, boleh memilih di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, untuk kinestetik, peserta didik ini setelah mengamati PPT yang disediakan oleh guru dan permasalahan, peserta didik memilih salah satu permasalahan, kemudian dipraktekkan di depan kelas. Sedangkan untuk yang kedua, LKPD atau kegiatan yang kedua, peserta didik yang kinestetik ini sama masih membuat gambar, tetapi juga tetap diberikan pilihan kegiatan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, sedangkan asesmen di sini terdapat 3, yaitu terkait penilaian sikap kognitif dan psikomotor. Di mana penilaian sikap ini ada spiritual, ini adalah rubrik penilaiannya. Kemudian ada lembar penilaian sikap spiritual seperti ini. Selanjutnya ada penilaian sikap sosial yang terkait dengan program Pancasila terkait bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Ini merupakan program profil pelajar Pancasila yang diterapkan pada RPP ini. Nah, selanjutnya ada pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini, peserta didik mengerjakan soal evaluasi di mana di RPP sudah dibuatkan kisi-kisi. Nah, ini adalah soal tentang penilaian pengetahuan. Nah, untuk skornya, karena jumlah soal 10, jadi skor yang diperoleh dibagi 10, kemudian dikalikan 10. Penilaian keterampilan visual. Nah, karena tadi terdapat diferensiasi, maka penilaian keterampilan juga berbeda-beda. Ada penilaian keterampilan visual. Di sini terdapat 4 kriteria. Selanjutnya, penilaian keterampilan auditori. Di sini juga terdapat 4 kriteria. Baik sekali skornya 4, baik 3, cukup 2, dan perlu pendampingan hanya mendapatkan 1. Nah, sedangkan untuk penilaian keterampilan kinestetik, ini terkait tentang praktik tadi, terdapat 4 kriteria juga, seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.